Korupsi di kalangan pemerintah daerah seakan tak pernah berhenti. Di sepanjang tahun 2021 saja, sedikitnya ada 8 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK dan juga pihak kepolisian. Mulai dari bupati hingga gubernur. Jumlah suap yang diterima pun berkisar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Februari 2021, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan. Nurdin diduga menerima aliran dana suap sebesar 5,4 miliar rupiah dari sejumlah pihak swasta. Penetapan Nurdin sebagai tersangka suap adalah sebuah ironi, mengingat mantan Bupati Bantaeng ini pernah meraih penghargaan anti korupsi pada tahun 2017. 2 bulan berikutnya, KPK menahan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap penyidik KPK dari Polri, AKP Stefanus Robin Patuju. Suap senilai 1,695 miliar rupiah itu diberikan agar KPK tidak melanjutkan pemeriksaan dugaan suap lelang jabatan. Kasus ini turut menyeret mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Berselang sebulan, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring OTT oleh penyidik KPK dan Mabes Polri. Novi ditetapkan sebagai tersangka setelah 4 orang camat memberikan uang pada Novi lewat ajudannya terkait mutasi, promosi, dan pengisian jabatan di tingkat kabupaten. Seorang kepala daerah perempuan lainnya juga terjaring OTT KPK bulan Agustus lalu. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo. Puput ditangkap dengan barang bukti uang sebesar Rp362.500.000. Bulan September, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi. Budi diduga menerima komitmen fee atas proyek infrastruktur di Banjarnegara sekitar 2,1 miliar rupiah. Di bulan yang sama, Bupati Kolaka Timur Andi Merianur terjerat OTT, diduga terkait dugaan korupsi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari BNPB. Andi ditangkap bersama dengan Kepala BPBD Kolaka Timur Ansarullah. Dalam OTT itu, KPK menyita uang sebesar 225 juta rupiah. Bulan Oktober kemarin, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Saat OTT yang dilakukan di sebuah hotel di Jakarta, KPK menemukan uang sebesar 1,5 miliar rupiah di mobil Dodi. Uang tersebut diduga sebagian dari komitmen fee dari sebuah perusahaan untuk memenangkan tender sejumlah proyek yang dananya bersumber dari anggaran daerah. Kasus korupsi baru-baru ini melibatkan Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Andi Putra. Andi menjadi tersangka kasus suap izin perkebunan usai terjaring OTT KPK. Andi diduga menerima suap sebesar 700 juta rupiah terkait perpanjangan perizinan hak guna perkebunan milik seorang pengusaha. Pemirsa, kekhawatiran kepala daerah terjaring OTT di satu sisi menjadi penanda KPK harus memperkuat pencegahan. Namun di sisi lain, penangkapan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi juga membuktikan bahwa pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah besar bagi KPK. Dan telah bergabung bersama kami juru bicara pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ipi Mariati Kuding. Selamat sore. Sore, Mas Ajah. Baik, ini menarik, ada kepala daerah yang menyatakan ingin diberitahu sebelum di OTT, sebetulnya apa yang terjadi dengan kepala daerah kita menurut Anda, Mbak Ipi? Ya, yang pertama tentu saya kira ada kesalahpahaman begitu ya, artinya menggabungkan antara konteks pencegahan dengan penindakan. Kalau saya bisa sampaikan di sini, yang pertama KPK saat ini memiliki trisula pemberantasan korupsi yang kami sebut itu trisula. Iya. Ada 3 pendekatan sebenarnya di sana. Yang pertama kalau kita bicara upaya pencegahan adalah yang pertama melalui upaya pendidikan. Nah, kami berharap sebenarnya melalui kegiatan pendidikan ini kami akan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi
korupsi yang kita berharap kemudian melalui upaya pendidikan ini akan membangun integritas diri dari para penyelenggara negara. Ini juga kita lakukan upaya pendidikan anti korupsi ini sebenarnya dengan menggandeng seluruh jejaring pendidikan. Jadi baik pendidikan formal mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dan juga bahkan kami masuk ke dalam pendidikan kedinasan. Ini sudah kami koordinasikan, kami komunikasikan dengan segenap mitra pemangku kepentingan terkait dan kementerian ataupun lembaga terkait, termasuk juga dengan Pemda. Kami saat ini sedang mendorong bagaimana menginsersikan pendidikan anti korupsi pada BPSDM sebagai materi diklat yang bisa diinsersikan dalam diklat-diklat wajib ataupun diklat tambahan yang dilakukan oleh BPSDM. Baik, Mbak Ipi. Sebenarnya upaya yang kedua adalah upaya pencegahan. Iya, kalau tadi dikatakan sudah ada upaya-upaya yang dilakukan ya membangun kesadaran melalui pendidikan termasuk juga kepada pemerintah daerah. Tapi kalau masih ada yang takut, masih ada yang kurang paham, artinya kan ini pencegahannya masih belum juga masuk. Padahal ini ke kepala daerahnya langsung loh. Iya, mungkin makanya saya lanjutkan dulu penjelasan saya tadi. Kalau yang pertama tadi pendekatannya melalui pendidikan yang kita berharap dengan kesadaran itu maka orang muncul kesadaran untuk tidak mau korupsi. Artinya ketika ada kesempatan ataupun ada peluang dia memilih untuk tidak mau korupsi karena dia sadar bagaimana dampak ataupun bahaya korupsi sehingga dia tidak ingin atau dia memilih untuk tidak menjadi bagian dari perilaku koruptif tersebut. Baik. Yang kedua, dalam jangka menengahnya, kami melalui upaya pencegahan bekerjasama dengan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Ini melakukan salah satunya adalah misalnya kajian dalam pengelolaan sistem administrasi di lembaga negara maupun di lembaga pemerintahan. Apa yang kami lakukan di sana? Tadi sebenarnya sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh narasumber sebelumnya ya dalam segmen sebelumnya. Bagaimana melalui 8 area intervensi yang merupakan hasil pemetaan KPK atas potensi ataupun titik-titik rawan korupsi di daerah dari pengalaman KPK melakukan penanganan perkara. Jadi mulai tadi dari perencanaan APBD sampai dengan tata kelola dana desa. Itu area-area yang telah kami petakan. Nah, yang kami lakukan melalui upaya pencegahan, kemudian kami mendorong dilakukannya langkah-langkah atau upaya-upaya pencegahan yang kita berharap kemudian sistem ini menjadi lebih kuat, sistem ini menjadi tidak ramah terhadap korupsi, celah ataupun potensi korupsinya bisa kita tutup dengan perbaikan sistem. Ini yang dilakukan pada target upaya atau pendekatan pencegahan. Kita berharap kemudian orang tidak bisa korupsi karena sistem yang baik. Baik, untuk kesadaran kepala daerah sendiri, Mbak Ipi, untuk kesadaran kepala daerah sendiri menurut Anda dari KPK sendiri mengukur sejauh ini pada zona rawan korupsi itu tadi sebesar apa? Oke, kalau kita bicara mengenai pencegahan, sebenarnya kalau kita bicara tadi kepala daerah khususnya, upaya pencegahan korupsi yang KPK lakukan di daerah, salah satunya tadi sudah dijelaskan yaitu tentang penguatan tata kelola pemerintah daerah. Ada 8 area intervensi yang kami rangkum ke dalam satu aplikasi yang namanya Monitoring Center for Prevention atau MCP. Nah, aplikasi ini kami publikasikan atau kami buka sebetulnya secara luas kepada masyarakat, dapat mengaksesnya melalui situs jaga.id. Di sana masyarakat bisa menilai sebetulnya. Karena kami memasukkan di sana ada 542 pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi. Kami berikan skor untuk capaian dari tadi, mulai dari area intervensi perencanaan dan penganggaran APBD sampai dengan tata kelola keuangan desa misalnya. Dari skor 0 sampai dengan 100. 0 tentu skor yang paling rendah begitu ya, dan 100 ada skor yang paling tinggi. Memang ini sangat administratif dan sangat teknis, tapi ini langkah-langkah yang bisa dilakukan tadi dalam upaya untuk mencegah terjadinya korupsi pada 8 area intervensi tersebut. Rata-ratanya sudah baik atau masih kurang? Ya, bisa dilihat di sana ini masih berjalan, berproses karena proses penilaiannya berproses selama 1 tahun. Jadi kalau ditanya ataupun diminta misalnya disampaikan oleh Bupati Banyumas kemarin, KPK tolong peringatkan. Nah sebenarnya di dalam konteks pencegahan ini, di dalam proses pendampingan KPK untuk melakukan penguatan tata kelola pemerintah daerah ini, kami tidak kurang-kurang mengingatkan rasanya karena tadi melalui area-area intervensi tersebut yang kita petakan ada potensi kerawanan di sana, maka itu yang kemudian kami kejar. Ini tolong diperbaiki, ini tolong dilakukan hal demikian. Ini sudah kami jabarkan sangat detail dan sangat teknis sebetulnya. Artinya harusnya tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk tidak percaya diri ya untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.
Tentu saja, saya kira yang pertama yang perlu dilakukan adalah kalau langkah-langkah tersebut dilakukan, saya yakin sistem itu akan menjadi lebih baik, sistem itu akan lebih tidak ramah terhadap korupsi. Dan yang kedua, tentu kemarin juga saya sampaikan bagaimana bahwa selain upaya pencegahan, kami juga menyadari bagaimana penguatan integritas bagi para kepala daerah juga penting. Jadi upaya ini memang harus sejalan dilakukan. Di satu aspek kita menutup peluang terjadinya korupsi dengan perbaikan sistem, tetapi di sisi lain kita juga mendorong bagaimana integritas diri kemudian menjadi benteng bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan amanah dan kewenangannya secara berintegritas. Baik, Mbak Ipi, terakhir ini kan banyak ya kepala daerah, setidaknya di tahun ini tadi disampaikan di depan ada 8 kepala daerah dengan tadi apa yang sudah dilakukan oleh KPK yang begitu banyak begitu kan. Lalu apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan faktanya masih ada juga yang harus di OTT? Yang pertama saya ingin tadi sampaikan ada satu tools yang sudah KPK siapkan begitu ya melalui aplikasi Jaga.id tadi tentang capaian atas Monitoring Center for Prevention setiap daerah. Saya kira itu bisa menjadi salah satu ukuran bagi masyarakat untuk mengukur dan menilai sejauh mana komitmen dari kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya pencegahan korupsi di daerahnya begitu. Jadi saya kira kalau kemudian kita melihat misalnya ada satu daerah dengan skor MCP yang rendah secara kontinu begitu ya, terus-menerus rendah, dan kita melihat hampir tidak ada upaya perbaikan misalnya, ini bisa kemudian juga kita lihat misal laporan pengaduan masyarakat juga masih cukup tinggi, ini bisa kita simpulkan setidaknya daerah itu memang memiliki komitmen yang rendah. Iya, ini dan bisa menjadi salah satu ukuran, betul. Iya, dan pada saat di OTT ya pantas aja gitu ya. Ya, tetapi kemudian kita juga mungkin bisa melihat di dalam data MCP tersebut bahwa skornya rendah tetapi secara kontinu atau trennya itu terjadi peningkatan. Walaupun misalnya laporan pengaduan masyarakatnya masih banyak, terus kemudian juga tindak pidana korupsinya juga masih ada, tetapi kita melihat ada komitmen yang kuat di sana yang dilihat dari tren peningkatan. Dan ada juga mungkin satu daerah yang kita lihat skornya sudah relatif baik begitu ya, bahkan sudah diangkat di atas 80 begitu. Tetapi kemudian masih terjadi OTT. Nah ini yang kami sampaikan bahwa bisa jadi bahwa upaya perbaikan itu ataupun mungkin upaya pemenuhan dalam memenuhi indikator dan subindikator di dalam FCP ini hanya sebatas pemenuhan administratif. Ini tidak kita harapkan bahwa kemudian kepala daerah hanya melakukan satu upaya pencitraan, tetapi sesungguhnya masih ada loophole ataupun ada peluang yang sebetulnya ataupun intervensi dari kepala daerah ini masih terbuka. Nah ini yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kembali makanya sekali lagi komitmen dari kepala daerah di dalam menjalankan roda pemerintahan ini yang menjadi sangat penting, dan juga tadi peran serta masyarakat untuk ikut mengawal, ikut mengawasi bagaimana komitmen dan keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi. Baik, artinya pencegahan sudah semaksimal mungkin dilakukan, ya, teguran-teguran sudah semaksimal juga dilakukan, tapi jikapun harus di OTT, ya itu karena memang yang bersangkutan tidak memiliki integritas pastinya ya. Terima kasih Mbak Ipi sudah berbincang bersama kami sore hari ini, juru bicara pencegahan KPK, Ipi Mariati Kuding, salam sehat. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah bersama kami.